Kau dari suku, dari hutan, apa kau dari bangsa lain? Dan dari siapa kau bisa belajar cara memanah yang luar biasa itu? Dari orang yang juga telah mengajarimu selama ini. Itu bohong. Aku tidak pernah menerimamu sebagai muridku. Siapa kau? Salam untukmu, Guru. Aku raja dari hutan Magadha, putra dari Raja suku Nisada, Ekalauya. Aku diam-diam telah mendengarkan pelajaranmu selama ini dan berlatih dengan sosok yang sama saat malam di depan patungmu itu. Tidak seorang pun bisa menyebut kemampuannya yang biasa sebagai pemberian dariku. Seseorang harus menunjukkan kemampuannya untuk jadi muridku. Apa yang telah kau pelajari? Karena kau menganggapku sebagai gurumu, maka aku harus menerimamu sebagai muridku. Tapi aku punya satu pertanyaan. Maukah kau memberikan sumbangan untuk gurumu? Tentu saja, Guru. Akan kuberikan apapun yang kau mau, sampai aku memberikan sesuatu padamu. Tidak akan kugunakan keahlian yang telah kupelajari darimu. Kau harus berikan sekarang juga. Berikan ibu jari tangan kananmu, nak. Dedikasimu telah membuatku senang, nak. Mulai sekarang, kau adalah muridku. Sekarang kau harus tinggalkan tanah Hastinapura dan kembali ke Magadha. Bukan hanya karena Guru Drona telah bersumpah untuk menjadikan Arjuna sebagai pemanah terbaiknya, sampai menolak Ekalauya menjadi muridnya. Tapi jauh sebelum itu, ada alasan yang menjadi pertimbangan penting bagi Drona hingga tega menghancurkan hidup dan masa depan seorang pangeran suku Nisada, yaitu Ekalauya. Bagus, nak. Tidak seorang pun yang secepatmu dalam memanah sesuatu. Kau luar biasa. Kau akan jadi pemanah terbaik di dunia. Kau akan kujadikan pemanah terbaik di dunia. Itulah sumpahku, nak. Kau akan berlatih dengan senjata khusus mulai besok. Kali ini kita akan mengulas bersama siapa sebenarnya Ekalauya, bagaimana kehidupannya setelah ibu jarinya dipersembahkan sebagai guru daksina lalu diusir dari wilayah kerajaan Astina. Tapi sebelumnya, mari kita cari tahu bersama-sama tentang suku Nisada asal dari Ekalauya. Salam untukmu, Guru. Aku raja dari hutan Magadha, putra dari Raja suku Nisada, Ekalauya. Apa kau mengira karena ingin menjadikanmu hebat, aku jadi berbeda pada murid yang lain? Pemberian adalah hal yang harus diminta seorang guru pada muridnya. Tentang benar atau tidaknya, terserah pada sang guru. Apa gunanya terkenal kalau membuatmu jadi jahat? Generasi di masa depan nanti juga akan menuduhku berbuat jahat. Aku tidak berdaya. Ekalauya bisa menggunakan pengetahuan dariku untuk Magadha. Mulutku memakan apa yang diberikan kerajaan Kuru. Jadi kesetiaanku ini hanya pada tahta Hastinapura saja. Istilah Nisada digunakan sebagai istilah umum untuk semua suku asli non-Arya dan bukan untuk satu suku saja. Teks-teks kuno menyebutkan beberapa kerajaan yang diperintah oleh suku ini. Mereka hidup di desa-desa dan hutan sebagai tempat tinggalnya. Masyarakat yang kehilangan kerajaan dan tempat tinggalnya juga akan menjadi Nisada, sehingga mereka dianggap rendah dalam strata kasta saat itu. Dalam Ramayana, suku Nisada diceritakan pada bagian Balakanda, di mana raja dari klan Nisada bernama Raja Guha membantu Ramadewa di masa pengasingannya di hutan. Sedangkan dalam Mahabharata lebih kompleks lagi. Nisada dibahas berkali-kali, tetapi yang paling menarik perhatian adalah bagian Adiparwa, di mana hadirnya seorang pangeran cerdas dan sakti melebihi Arjuna yang bernama Ekalauya. Santi Parwa dari Mahabharata menggambarkan Nisada memiliki warna kulit gelap, rambut hitam, dan mata berwarna kemerahan.
Teks-teks kuno selanjutnya seperti Wisnu Purana dan Bayu Purana juga menekankan warna kulit gelap pada para Nisada. Bhagavata Purana menyebutkan para Nisada memiliki rambut berwarna tembaga, tulang pipi tinggi, dan hidung mancung. Dan masih banyak lagi fakta menarik dari kaum Nisada. Bahkan, klan Nisada juga ikut bertempur dalam Bharatayuddha. Ada yang memihak Pandawa bersama pemimpin yang terkenal bernama Paurawaka dan Patacaras. Sedangkan klan Nisada yang berada di kubu Korawa, tentara Nisada dipimpin oleh Ketumat dan dibunuh oleh Pangeran Bima. Kita kembali lagi pada Ekalawiya. Ayah Ekalawiya adalah Dewa Srawa yang merupakan saudara laki-laki Kunti. Jadi, Ekalawiya adalah keponakannya. Dengan begitu, Ekalawiya sebenarnya adalah sepupu Krishna. Ekalawiya memang terlahir sebagai Yadawa karena serangan Jarasandha kedua Raka setelah kematian Kamsa. Ekalawiya terpisah dari keluarganya dan dibesarkan sebagai Nisada. Seperti Karna yang dibesarkan oleh keluarga kusir kuda Adirata, dan kisah hidup Ekalawiya juga seperti Krishna, lahir sebagai Yadawa dan dibesarkan oleh keluarga Nanda dan Ibu Yasoda. Setelah dikhianati Drona, Ekalawiya kembali ke Magadha. Ekalawiya bekerja untuk Jarasandha dan Sisupala sebagai komandan pasukan mereka. Ketika Krishna dan Pandawa bersama-sama membunuh Jarasandha dan Sisupala, Ekalawiya mencoba membalas dendam kepada Krishna dan Pandawa. Dan akhirnya Ekalawiya berakhir di tangan Krishna dalam suatu pertempuran. Sebelum meninggal, Ekalawiya sempat mengutuk, kematian Basudewa Krishna disebabkan oleh klan Nisada. Tentunya Anda tahu Krishna terbunuh oleh anak panah pemburu bernama Jara. Opini populer dari beberapa versi Mahabharata menyatakan Jara adalah anak dari seorang Ekalawiya. Lalu, mengapa Drona menolak Ekalawiya yang berasal dari klan Nisada sebagai muridnya? Pada saat itu, Drona sedang melatih pangeran-pangeran Hastinapura termasuk keluarga Basudewa Krishna, Gada, Satyaki, Ritawarma, dan lain-lain yang merupakan musuh Magadha yang dipimpin Jarasandha. Jadi, tidak ada alasan untuk menerima Ekalawiya sebagai murid, sementara Drona menjadi pegawai Hastinapura. Sedangkan Drona juga mempunyai misi mengangkat kehidupan anaknya, yaitu Aswatthama, memakai kekuatan Hastinapura. Lalu, bagaimana Anda melihat keputusan Drona demi misinya sampai mengorbankan anak muda berbakat seperti Ekalawiya?